Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi saham-saham yang di-request oleh Bapak Ibu dan teman-teman. Yang pertama ada ERA, kedua PPRO, ketiga BIRD, keempat Hoki, kelima IMAS, dan keenam IMJS. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada ERA. ERA pada hari Rabu kemarin ditutup naik 5,91% ke harga 2150. Kalau dilihat dari Foreign, ERA masih terus diakumulasi asing ya. Dari tanggal 11 Desember asing terus net buy saham ERA. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat kaget di hari Rabu net buy di 73.000 ya. Selebihnya CS ada net buy di 24.000, JP net buy di 24.000 juga, MS net buy di 13.000. Jadi broker-broker asing ini akumulasi di hari Rabu. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ERA masih sama ya. Arahnya masih ke 2250, resisten terdekatnya ya. Kalau 2250 mampu di breakout, arah selanjutnya ERA ke 2600. Saya sudah pasang target ya. Dan momentum bagus juga kalau ERA mampu breakout dari 2250 ya. Dalam 2 bulan ke depan ya potensi ERA akan ke 2600 ya. Kalaupun koreksi ERA tidak lebih dari 1800. Jadi harusnya 1800 ini dipertahankan ERA ya. Buruk-buruknya kalau dia turun ya ke 1800 karena di situ ada EMA 60 yang menjaga. Kalau ERA breakdown dari EMA 20-nya. Jadi seperti itu untuk ERA masih berpotensi mengarah ke atas. Kalau Bapak Ibu punya dari daerah bawah atau Bapak Ibu yang beli di daerah pucuk ya, misalnya beli di 2100 sampai 2200 ini ya hold aja ya. ERA masih ke atas. Jadi nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu yang belum punya barang mau spekulasi buy ya nggak masalah. Kalau mau cut loss di bawah 1800 atau ya kalau Bapak Ibu takut dalam cut lossnya ya cut loss di 1900 bisa di bawah EMA 20-nya ya. Tapi dengan resiko ya ke trigger. Karena support ERA ini di sini kalau saya jaga ya di 1800 ini potensi kalau ini dihapus ya. Nah, kan Bapak Ibu bisa perhatikan ERA ini udah dekat pucuk ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum punya barang ya mending nunggu dia breakout. Kalau dia breakout itu lebih aman menurut saya, tapi harus breakout dulu. Kalau disertai volume buy aja di 2270 ya. Target profit selanjutnya ke 2600 untuk ERA ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah punya dari daerah pucuk di 2200 hot aja, udah telanjur ya. Nggak masalah kalaupun ERA koreksinya harusnya tidak lebih dari 1800. Bapak Ibu kalau yang punya dari daerah atas, kalau dia breakdown ke daerah bawah sini ya kalau punya dana lebih lagi ya ditambahlah sedikit-sedikit biar approach-nya lebih kecil. Kalau dia berbaik arah Bapak Ibu bisa profit lumayan lebih besar daripada Bapak Ibu beli di harga 2200 sampai 2150. Jadi seperti itu untuk ERA masih sangat berpotensi ke atas. Minimal dia harus menguji 2600 di 2 bulan ke depan. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada PPRO. PPRO kembali terkoreksi setelah hari Selasa dia terkoreksi ARB 6,89%. Di hari Rabu dia terkoreksi 4,62% ke harga 103. Kalau dilihat dari Foreign ya, di hari Rabu dijual asing ya, walaupun di hari sebelumnya asing net buy yang sangat besar. Kalau dilihat broker semarinya, ini broker semarinya malah biasa aja ya. Terlihat cuman YU sini. YU jual tapi dia nampung juga ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PPRO aman menurut saya ya. Kalaupun turun PPRO itu ke 96 sampai 97 ini ya, dia akan menguji sini. Atau bisa juga PPRO ya membuat swing low barunya di sini, di daerah sini, di seperti ini ya. Bisa seperti ini juga, dia membuat swing low-nya dulu. Nah, dia membuat swing low-nya sini baru dia ke atas ini ya. Jadi bisa seperti itu, atau dia di sini juga membuat swing low, tapi dia ya seperti saya bilang dia akan membuat swing low atau higher high barunya untuk dia naik lebih tinggi lagi ya. Jadi seperti itu untuk PPRO masih berpotensi mengarah ke atas ya. Jadi yang punya barang ya cut loss kalau dia turun dari 95 ya. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BIRD. BIRD pada hari
Rabu kemarin ditutup terkoreksi lagi 5,66% ke level harga 1.500. Kalau dilihat dari Foreign masih terus jualan saham BRD ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat di sini ya CS jual, Netbuy, AK juga jual walaupun dia beli tapi belinya tipis. Yang lainnya ya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRD ya menurut saya koreksi-koreksi wajar ya. Koreksinya tidak akan lebih dari 1380 ya. Karena ini adalah bisa dikatakan support kuncinya, karena yang dulunya ini adalah resistance sideways saat BRD ada di bawah. Dan kondisi sekarang BRD ini sudah terkonfirmasi bullish dan akan melanjutkan kenaikan yang minimal dia harus menguji 2040 ini ya. Dia harus ke situ dalam 2 bulan ke depan. Jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Masih bisa. Cut loss saja di bawah EMA 20-nya di 1325 sampai 1320. Itu sekitar 11% ya. Dan target profit 1780 itu sekitar 19%. Bisa nggak ke situ? Bisa ya, bisa menurut saya. Karena ya Brit baru terkonfirmasi bullish, harusnya lanjut lebih tinggi naiknya ya, minimal dia harus ke 2040 ya. Kalau dia ke 2040 itu sekitar 37%, itu sangat besar kalau di 2 bulan ke depan bisa ya. Jadi seperti itu untuk BRD masih aman. Kalau Bapak Ibu yang punya dari daerah bawah hold aja. Kalau Bapak Ibu punya di 1400 juga hold aja ya. Kalau Bapak Ibu yang punya dari daerah pucuk 1600 sampai 1650 bahkan 1700, hold aja saya bilang. Resiko beli di dekat pucuk ya, cut loss-nya di bawah support ya, agak dalam, tapi kalau saya rasa BRD aman ya, tenang, arahnya masih ke atas. Jadi nggak perlu takut ya, yang penting hold aja. Kalaupun dia sideways seperti minggu-minggu lalu di daerah 1400 sampai 1500 ya sabar, karena dia mungkin juga butuh sideways dulu ya, mengganggu ya, bisa dikatakan dia bandar ataupun price maker ataupun market movernya, mengganggu psikologi trader ya. Jadi trader yang nggak sabaran karena melihat dia sideways, jangan breakdown dipikir duluan cut loss, padahal setelah dia cut loss ternyata saham BRD naik ya. Jadi seperti yang saya bilang, selalu disiplin dengan trading plan yang telah dibuat ya. Kalau cut loss di harga berapa ya, kalau menyentuh baru cut loss. Jangan cut loss karena nggak sabar pindah ke saham lain. Belum tentu saham lain yang Bapak Ibu beli itu juga naik ya. Bisa aja saham Bapak Ibu yang beli itu turun, malah saham yang Bapak Ibu jual malah naik kan. Pernah nggak seperti itu ya? Bisa tulis di komen. Jadi seperti itu untuk BRD, masih berpotensi mengarah ke atas. Target saya 2040 2 bulan ke depan ya. Bisa tercapai ya, kita lihat ke depannya. Yang penting kalau dia breakout 1780 pasang trailing stop. Takut dia gagal breakout, dia kembali ke 1400 lagi ya. Jadi seperti itu untuk BRD. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Hoki. Hoki pada hari Rabu kemarin ditutup naik 0,93% ke level harga 1075. Kalau dilihat dari Foreign net buy di hari Rabu. Kalau dilihat broker summary-nya malah biasa aja nih, nggak terlihat yang signifikan. Ini cuman Becky yang net buy di 8.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Hoki juga aman ya. Hoki sudah di all time high-nya ya, dan Bapak Ibu bisa perhatikan Hoki masih mempertahankan EMA 20-nya. Ini menjadi sandaran uptrend Hoki ya, dan Hoki tutup di atas support yang dulunya resisten ya. Potensi Hoki untuk 3 hari ke depan kalau IHSG bagus ya, kalau IHSG hijau potensi Hoki ke 1200. Apakah bisa spekulasi baik kalau ini dihapus? Nah, jadi seperti ini ya, range sideways-nya agak dalam karena supportnya ada di 890 sampai 900. Kalau Bapak Ibu mau buy aja di harga sekarang di 1075, cut loss di bawah lower di hari Rabu ya. Bapak Ibu bisa cut loss di 1000 aja di 6,6%, target profit 1200. Jadi seperti itu untuk Hoki masih berpotensi ke atas ya. Belum saatnya dia turun, dan bahkan kalau 1200 itu bisa di breakout, saya sudah pasang target Hoki ke 1300 ya. Jadi seperti itu untuk Hoki, walaupun terbentuk dead cross, MACD-nya dan garis biru juga agak lebar nih jaraknya antara garis merah, parcat di bawah 0 juga makin
dalam, ya ada potensi juga hoki untuk koreksi. Jadi tapi harusnya dia mempertahankan EMA 20-nya. Kalaupun dia sideways di daerah support ini, bisa juga ya di daerah resistennya ini. Jadi yang penting seperti yang saya bilang, selama di area trading plan hold. Nah, jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada IMAS. IMAS pada hari Rabu kemarin juga terkoreksi 2,35% ke harga 1450. Kalau dilihat dari Poren net buy ya, net buy-nya tapi tipis. Kalau dilihat broker semarinya terlihat biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMAS koreksi wajar karena koreksi di hari Rabu juga tidak disertai volume, dan ya ini bisa dikatakan daerah support, dan IMAS membentuk pola doji apalagi di daerah support. Ya potensi dia ke atas. IMAS ini target saya ya ke 2000 di 6 bulan ke depan, tapi saya pasang target 6 bulan ke depan ya. Nggak berani saya pasang target dekat karena takutnya harapan Bapak Ibu ya sesuai dengan target. Jadi ya daripada saya pasang pendek, saya pasang IMAS ya di 2000 lah di 6 bulan ke depan. Dan untuk hari Senin juga IMAS ini potensi ke atas menguji resistennya di 1600. Apakah bisa spekulasi buy IMAS di harga sekarang? Masih bisa ya Bapak Ibu. Kalau mau buy aja di harga penutupan di 1450, cut loss-nya di 2 atau 3 tick di bawah EMA 20-nya ya, di 1280 bisa cut loss di 1280 sampai 1270, sekitar kondisi 11%, dan target profit di 1600 itu 9%. Tapi kalau mampu breakout ya pasang target lagi atau pasang target stop arah selanjutnya IMAS ke 1800. Kalau 1800 mampu di breakout, arah selanjutnya IMAS ke 2000. Seperti saya bilang di 6 bulan ke depan. Bisa nggak? Bisa menurut saya. Karena IMAS juga masih strong uptrend ya. Dia sudah di daerah bawah ini sudah cukup lama, sekitar 8 bulan. Ini baru 2 bulan nih naik. Harusnya ya dia di 2 bulan lagi masih bisa ke atas ya. IMAS masih ke atas. Jadi seperti itu untuk IMAS. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada IMJS. IMJS pada hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 6,28% ke harga 388. Kalau dilihat dari Poren masih jualan saham IMJS. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat di sini YU distribusi atau jualan di 18.000. Selebihnya ya ada jual ada beli ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMJS breakdown juga tidak disertai volume ya. Target saya IMJS ke 500. Kalau di 3 hari ke depan IMJS mampu naik ya, mampu naik ke atas 415 sampai 416. Apakah bisa spekulasi buy? Belum bisa kalau di bawah sini karena indikator MACD juga masih terbentuk dead cross walaupun masih di bawah 0, tapi jarak garis biru udah sama merah ini agak lebar ya. Bar chart di bawah 0 juga terbentuk sangat dalam. Belinya nunggu dia di 400 ya, 420 atau 418 lah, minim di 418 buy kalau dia ke atas, apalagi disertai volume. Cut loss-nya ya di bawah ini di 378, cut loss-nya di 378 itu sekitar 9,6%. Target profit 450 ya. 450 sekitar 19%, jadi 2 kali lipatnya. Bisa nggak IMJS? Bisa, harusnya bisa. IMJS juga baru mulai ya, baru juga dia mulai mau uptrend ya. Harusnya kalau dari kondisi uptrend ini dia udah ya baru 1 bulan dia rally, harusnya ya masih ada waktu 2 bulan lagi ya, minimal bisa ke 600 dia bisa ya. Ini kita pasang target 600 bisa untuk IMJS ya. Tapi selalu waspada ya, pasang trailing stop kalau lewat resisten. Jadi seperti itu aja untuk MJS, masih juga berpotensi ke atas seperti grupnya IMAS. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader,
Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.